air yang boleh untuk dijadikan sebagai wudhu ataupun sebagai alat mandi wajib ada 7. Yang pertama air hujan. Air hujan tu boleh untuk dijadikan sebagai air wudhu. Cuman tengok-tengok jangan air hujan yang turun dari apa namanya kalau di atap tu? Palung. Takut kaget di situ ada tai mincit, tai cicak lain sebagainya. Ada eloknya tu air hujan turun langsung. Itu bisa dijadikan sebagai wudhu. Ataupun air laut. Kalau ada bertemu dengan air laut walaupun masin bisa dijadikan sebagai berwudhu. Ataupun air sungai. Air sungai itulah biasa kan. Walaupun keruh tak apa-apa, air sungai bisa dijadikan sebagai wudhu. Kemudian air sumur. Air sumur lah biasa. Kemudian air mata air, air salju. Air salju juga bisa dijadikan sebagai alat kita berwuduk ataupun mandi wajib. Dan air embun. Air embun tu uap ya. Air embun tu kalau pagi, cuba malam ni taruh apa geleh di atas atap ke di atas mana. Besok kalau ditengok pagi kan ada air dalam geleh tu. Nah, itu namanya air embun. Air embun tu bisa dijadikan sebagai berwuduk ataupun untuk mandi wajib. Boleh hukumnya. Nah, kini pada malam hari ini kita akan membahas daripada 7 air tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama miyahu ala arba'ati aksamin. Air 7 tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama tahirun mutahirun ghairu makruhin wa huwa ma'ul mutlaq. Pembahagian yang pertama dinamakan dengan air yang suci. Air tersebut suci, bukan air najis. Mutahhirun, dan air tersebut dapat menyucikan sesuatu yang lain. Dalam arti kata, kalau seandainya kita berwuduk, sah wuduk kita dengan air tersebut. Kalau seandainya kita mandi, sah wuduk kita dengan air tersebut. Hukum mempergunakan ghairu makruhin, hukumnya tidak makruh. Sebab ada air yang hukum makruh kakek. Nah, itu yang pertama. Air tersebut dinamakan dengan air mutlak. Kalau bahasa dusun awak ni, air mutlak tu ia sesuatu yang dinamakan dengan air. Namanya cuman air baik. Lain dengan air kopi, berarti kan namanya bukan air lagi. Lado namanya air kopi, air jus. Ni namanya cuman air. Itu yang dinamakan dengan air mutlak. Maka air mutlak tersebut ataupun air putih kata awak ni, air putih. Tu dinamakan air mutlak juga. Boleh dipergunakan untuk berwuduk ataupun untuk mandi wajib. Dalilnya itu tadi ayat yang kami bacakan tadi wa anzalna minas samai ma'an tahuran. Kami turunkan air daripada langit sebagai air yang suci lagi menyucikan. Itu dalilnya. Ini surah Al-Furqan ayat 48. Yang kedua ada namanya yaitu air musyammas. Air musyammas ini adalah air yang panas dengan sebab terik matahari. Maka hukum mempergunakan air tersebut, yang pertama air musyammas ini adalah tahirun, airnya suci, bukan najis. Mutahirun, dan air tersebut dapat menyucikan sesuatu yang lain. Kalau kita berwuduk dengan air musyammas tersebut, sah wuduk kita. Kalau kita membasuh najis, sah membasuh tersebut. Kalau kita mandi, sah mandi kita. Tetapi hukumnya makruh. Hukum mempergunakan air tersebut adalah makruh. Tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Yang pertama, ketentuan air yang dipanaskan oleh matahari tersebut baru makruh hukumnya apabila tempat air tersebut terjemur terdapat di daerah yang panasnya luar biasa. Nah, jadi sama seperti Yaman itu panas luar biasa. Kalau kita di Indonesia ini masih dikira biasa-biasa be. Nah, berarti kalau seandainya di Indonesia tidak ada hukum air musyammas dah. Karena cuacanya masih biasa-biasa be, pertengahan. Kalau di Arab, Yaman itu baru ada hukum makruh. Yang kedua, air tersebut terdapat dalam bejana yang berkarat. Sama dengan awak tu drum orang we aspal tu,
Kalau seandainya air dalam tuh kan kalau kena panas karatnya kan keluar karatannya tuh. Itu yang pertama. Yang ketiga, syaratnya kita mempergunakan di saat air tersebut dalam kondisi panas. Kalau seandainya lah dingin, itu tidak masalah. Ya. Tetapi hukum memakai air dalam keadaan terlalu dingin, air es ya, kalau daerah awak, makruh. Mempergunakan air terlalu panas juga makruh. Air baru sudah terjerang, itu yang dipakai untuk berwuduk, makruh hukumnya. Jadi makai air untuk terlalu hangat, untuk terlalu dingin, hukumnya adalah makruh. Kenapa? Karena kalau seandainya kita berwuduk dengan air yang terlalu hangat, bisa wuduk kita tu tidak sempurna. Tidak sempurna wuduk kita. Tak cubalah berwuduk dengan air hangat. Saya sodak kita menyiram dengan air karena hangat. Ataupun dengan terlalu dingin. Jadi macam mana? Yang biasa-biasa be. Hangat dak nian, dingin dak nian. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Ya, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Itu hadisnya. Sebaik-baik urusan itu pertengahan.